Selamat malam bagi kita. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya damai sejahtera daripada Tuhan terus menyertai kita. Kekuatan Tuhan, urapan Allah terus kita alami dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Setelah kita seharian beraktivitas, izinkan kita rehat sejenak, istirahat sambil mendengarkan firman Allah yang mungkin akan membawa pembaharuan dalam kehidupan kita. Dan saya akan ambil dari firman Allah dengan tema jangan serupa dengan dunia ini. Jangan serupa dengan dunia, ya. Dalam ayat yang kedua, dan tadi pagi saya membawakan ayat yang ke-1, sekarang ayat yang kedua. Dalam Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah dan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kalau kita membaca di dalam 1 Yohanes 2 dikatakan, do not love the world or all things in the world. If anyone love the world, the love of the Father is not in him. Janganlah kamu mengasihi dunia ini. Kalau kita mengasihi dunia, kasih akan Bapa tidak ada pada kita. Lalu, for all that's in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, the lust of the pride of life is not of the Father, but of the world. Jadi, karena segala apa yang ada dalam dunia ini, keinginan mata, lalu keinginan daging, lalu keangkuhan hidup, itu bukan berasal dari Bapa, tapi berasal dari dunia ini. Lalu di ayat 17 dikatakan, and the world is passing away, and the lust of it, but he who does the will of God abides forever. Jadi itu hal-hal itu, yaitu tadi hawa nafsu, keangkuhan, keinginan mata akan berlalu, keinginan dunia akan berlalu, tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selamanya. Haleluya. Jadi jangan serupa dengan dunia ini. Orang dunia itu mengumbar hawa nafsunya. Orang dunia itu mengumbar kemegahannya, kesombongannya. Bahwa mereka lupa bahwa semua apa yang mereka dapat capai hari ini, sehingga menampai titik yang tertinggi atau titik yang terhebat, itu karena anugerah pemberian Allah. Tetapi oleh karena kesombongan, tapi oleh karena keangkuhan, mereka tidak bisa melihat apa yang dikatakan oleh firman Allah ini. Itu sebabnya Alkitab mengatakan jangan serupa dengan dunia ini. Kalau serupa kita dengan dunia ini, hamoraun hagabion hasangapon, orang Batak itu yang mereka kejar kekayaan, kemuliaan, kebahagiaan dan lain sebagainya. Walaupun memang itu penting, tapi firman Allah, manusia memiliki segala-galanya kalau jiwanya binasa. Artinya, apa yang kita miliki jangan membawa kepada kesesatan, jangan membawa kepada kehancuran rohani kita. Justru apa yang kita miliki, kita pakai untuk kemuliaan Allah. Seperti Ayub. Jadi apa yang yang dimilikinya, itu membawa kemuliaan. Dipakai untuk menolong orang lain, dipakai untuk menolong keluarganya, dipakai untuk menolong saudara-saudaranya, walaupun keluarganya, saudaranya, semuanya, termasuk istrinya, tidak mendukung dia. Itu memang marah. Tapi Tuhan tetap menolong dia karena dia berkata, apakah hanya yang baik kita tahu mengucap syukur kepada Allah? Dengan telanjang aku datang, dengan telanjang aku pulang. Wah, luar biasa itu. Kalau udah sampai di situ tahap iman kita, harta ini hanyalah sebagai sarana untuk kita bisa berbagi, untuk kita bisa melakukan kalau uang menjadi tuan bagi kita, menjadi raja bagi kita, maka dia memperbudak kita. Tapi kalau kita yang menjadi raja atas apa yang kita miliki, maka harta itu menjadi budak untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Jadi dalam kehidupan kita jangan serupa dengan dunia ini. Tapi jelas kata firman Allah, berubahlah oleh pembaharuan budimu.
Di sini semuanya. Di sini. Jadi kalau kita sinkron sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Tuhan, maka kita akan tahu kehendak Allah. Ya, kalau hati kita, pikiran kita sinkron sesuai dengan firman Allah, kita akan tahu kehendak Allah. Karena apa? Kita akan tahu apa yang baik. Firman Allah katakan di dalam Roma 12, supaya kita cling to what is good, untuk memeluk apa yang baik. 12 ayat 9 itu bagian akhir. Jadi, cling to what is good. Kalau hati dan pikiran kita sinkron, kita bisa tidak menyesuaikan diri dengan dunia ini. Karena apa? Yang kita lakukan adalah kehendak Allah. Yang kita lakukan adalah kehendak Bapa, kehendak firman Allah dalam kehidupannya. Pemazmur bilang begini, "This has been my practice." Inilah yang telah aku lakukan. I obey your precept. Aku taat terhadap ajaran-ajaranmu. Jadi ketika kita melakukan apa yang baik, melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, yang baik, sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Apa? Sebagaimana dikatakan, tetapi berubah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik. Yang baik yang sesuai dengan kehendak Allah. Kalau baik tapi tidak sesuai dengan kehendak Allah, menolong orang yang jatuh itu baik. Tapi kalau kita menolong orang, ketika polisi, satu contoh, ketika polisi mencari atau mengejar seorang yang narkoba masuk ke rumah kita, lalu kita tolong, tidak memberitahunya, itu tidak baik. Karena apa? Dia sudah melakukan apa yang salah, dia sudah melanggar hukum. Dia harus kita berikan kekuatan untuk menghadapi perbuatannya, konsekuensi dari segala perbuatannya, bukan justru melindungi. Baik kita melindunginya, tapi apakah itu berkenan di hadapan Allah? Tidak. Tidak. Nah, jadi apa yang baik? Cling to what is good. To what is good. Jadi, mari kita menggenggam, memeluk apa yang baik. Dan kita lakukan dalam kehidupan ini. Tadi sudah saya katakan, kalau keinginan dunia ini melakukan apa yang dikehendaki oleh dunia ini, hawa nafsu mata, hawa nafsu daging, dan keangkuhan hidup, itu yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan melarang supaya kita melakukan kehendak Bapa, mengasihi Bapa dengan segala tindakan. Lalu kalau pembaharuan dilakukan, pembaharuan akal budi ini dilakukan dengan Roh Kudus, dengan Tuhan, maka saya yakin dan percaya kita tahu kehendak Allah apa yang baik. Lalu kemudian dikatakan oleh firman Allah yang kedua, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Iya. Dan yang berkenan kepada Allah. Untuk mencari perkenanan Allah itu, kita hanya melakukan apa yang dikehendaki Allah, menjauhi segala larangan perkenanan Allah. Jadi apa yang baik, yang berkenan di hadapan Allah. Mencuri itu tidak berkenan, tapi bertobat dari hal-hal yang jahat itu berkenan di hadapan Allah. Melawan orang tua tidak berkenan, tapi taat terhadap orang tua, mendengarkan orang tua, itu berkenan di hadapan Allah. Dan bahkan perintah Allah katakan supaya kita menghormati ayah dan ibu, supaya panjang umur yang di negeri yang Tuhan berikan kepada kita. Itu hal yang berkenan. Melakukan kehendak Allah, melakukan kehendak firman Allah, itu adalah berkenan. Tapi kalau kita menyesuaikan diri dengan dunia ini, kita tidak mau tahu dengan apa aturan-aturan firman Allah, kita tidak mau tahu apa yang dikatakan jangan mencuri, kita menyesuaikan diri dengan dunia ini, ya mencuri saja. Kalau kamu nggak punya apa-apa, ya bisa mencuri, itu halal kok. Siapa bilang? Siapa bilang mencuri itu baik? Itu tidak berkenan, perbuatan tidak berkenan di hadapan Allah.
Jangan potong nanti kata saya. Mencuri itu baik. Jangan. Mencuri itu tidak baik. Haleluya. Jadi hal yang berkenan di hadapan Allah dan yang sempurna. Ya, dikatakan yang sempurna. Sehingga kau dapat memberikan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Bapa itu adalah sempurna. Firman Allah itu adalah sempurna. Pemazmur katakan dalam Mazmur 119 ayat yang ke-9. How can a young man keep his way pure by living according to your word? Bagaimanakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Allah? Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu adalah sempurna. Jadi memang tindakan Allah yang sempurnalah yang akan menyempurnakan kita. Dengan kekuatan kita tidak bisa, tapi dengan kekuatan roh, kekuatan firman yang dianugerahkan kepada kita oleh Bapa yang sempurna itu, kita akan dapat melakukan yang berkenan di hadapan Allah, yang sempurna di hadapan Allah. Apa itu yang sempurna di hadapan Allah? Melakukan firman Allah dengan penuh ketaatan tanpa mempertanyakan firman Allah itu kepada Allah. Tapi kita sungguh-sungguh taat karena Tuhan tidak akan mungkin membawa kita kepada kehancuran. Tuhan tidak akan mungkin membawa kita kepada hal-hal yang tidak baik. Tapi kalau kita menyesuaikan diri dengan dunia ini, maka akan sangat sulit kita mempercayai firman Allah, akan sangat sulit kita mengalami pembaharuan. Itu sebabnya dalam buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, apa yang mau saya tekankan adalah pengendalian diri, self control. Jadi kalau self control itu Tuhan berikan kepada kita supaya kita dapat melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, yang baik, yang sempurna, yang berkenan dan yang sempurna di hadapan Allah. Itu sebabnya firman Allah katakan dengan jelas, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan memang nggak mudah. Perlawanan dunia begitu nyata. Kita melihat orang di sekitar kita seolah-olah tidak ada garis-garis penghalang bagi mereka. Ada yang merasa mencuri itu bagi dia baik, menyeludupkan hal-hal yang apa itu baik, mencuri itu baik. Sampai ada yang bilang, Pak Pendeta, apa? Kalau saya nggak ada apa ini, ya mencuri saja, pencuri apa juga dikasih makan. Terus saya katakan jangan, masih banyak yang bisa kita lakukan. Orang-orang yang putus asa, bagi mereka yang penting adalah makan. Tapi bagi orang-orang yang melakukan kehendak Allah yang sempurna, bagi mereka bagaimanapun susahnya hidup ini harus dalam ketaatan. Sama seperti jemaat di Philadelphia itu, yang penuh dengan ketaatan, bukan seperti jemaat di Laodikia yang tidak panas, tidak juga dingin, tapi mereka melakukan apa yang menganggap mereka kemampuan mereka punya segala-galanya. Tapi Tuhan katakan engkau melarat, telanjang, miskin dan lain sebagainya. Dan itulah orang-orang yang menyesuaikan diri dengan dunia ini. Mereka hanya mencari popularitas dunia, tapi tidak mencari apa yang menyenangkan hati Tuhan. Tadi saya mengatakan saya katakan bahwa di zaman akhir ini orang lebih, salah satu contoh di dalam 2 Timotius 3 ayat yang keempat, traitors, headstrong, pengkhianat, keras kepala, hoti, kesombongan. Ini yang akan saya tekankan, lovers of pleasure dan lovers of God, di mana dia lebih mencintai kesenangan dunia ini daripada mencintai Allah. Itulah orang-orang dunia, orang-orang yang menyesuaikan diri dengan dunia ini, berjam-jam bisa di laptop untuk bermain game, tetapi 15 menit membaca firman Allah tertidur. Itu sebabnya saya sangat saya katakan membaca firman Allah itu menjadi sebuah kegemaran
karena saya memang menyukai apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Saya sebagaimana pemazmur katakan begini, I have chosen the way of truth. Aku telah memilih jalan kehidupan, jalan kebenaran. I will turn my step to your statue. Aku akan mengubah arah langkahku hanya kepada firman-Mu. Jadi kalau kita orang-orang yang hidup menyenangkan hati Allah, hidup untuk tidak menyusahkan diri kepada dunia ini, serta langkah yang dilakukan adalah memilih jalan kebenaran yang telah dikatakan oleh firman Allah kepada jemaat di Roma, di mana Paulus mengatakan kepada jemaat di Roma supaya mereka tidak serupa dengan dunia ini, tapi mengalami pembaruan budi. Ketika orang mengalami pembaruan budi dalam pikiran, dalam hatinya, semua apa yang menyenangkan hati Allah dia akan lakukan, tetapi apa yang tidak menyenangkan hati Allah dia akan lakukan. Dia tahu itu hawa nafsu daging, dia tahu itu apa keinginan keangkuhan hidup, dia tahu apa menjadi keangkuhan hidup dan keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Tiga itu. Makanya kita lihat Hawa jatuh karena apa? Keinginan mata. Kita lihat iblis jatuh karena apa? Keangkuhan, hawa nafsu. Si Saul jatuh, Salomo jatuh karena hawa nafsu, kedegilan hati yang tidak mau menurut firman Allah. Jadi kita sebagai orang percaya, jangan kita menyesuaikan diri dengan dunia ini, tapi sesuaikanlah dengan hati Allah, sehingga kita tahu apa yang berkenan, apa yang baik, dan apa yang sempurna. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terus kita berkata dalam hidup kita, biarkan aku menyesuaikan diri dengan Tuhan, dengan firman-Mu, mengabaikan hidupku kepada dunia ini, supaya aku bisa menyenangkan hati Allah. Mari kita tunduk kepada dan kita berdoa. Terima kasih malam hari ini. Biarlah ini menjadi perenungan bagi kami, untuk kami bisa menyesuaikan diri dengan Tuhan. Karena ketika kami menyesuaikan diri dengan dunia ini, yang kami lakukan adalah keinginan mata kami, keangkuhan hidup kami, dan juga kami akan melakukan apa yang dikatakan hawa nafsu daging. Dan Tuhan, kami tahu itu sangat berbahaya bagi kami. Itu sebabnya firman melarang kami untuk kami tidak serupa dengan dunia ini. Karena ketika kami serupa dengan dunia ini, kami akan lumpuh secara rohani, lumpuh secara iman, lumpuh dalam hal keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi ketika kami menyesuaikan diri dengan Tuhan, kami dibuat bernyala-nyala, kami dibuat bersemangat, kami dibuat antusias, kami dibuat penuh gairah dalam mencintai hukum-hukum Tuhan, dalam memperkatakan firman. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Berkati firman-Mu, dan kami juga berdoa bagi mereka-mereka yang sakit. Tuhan menyembuhkan mereka, menolong mereka yang mengalami stagnan dalam kehidupan rohani, datang kepada mereka sehingga mereka mengalami pembaruan, yang mau bekerja dalam kehidupan sebagai orang-orang muda. Biar mereka Tuhan, ketika mereka memiliki profesi baik dalam dunia politik, dalam dunia bisnis maupun dunia rohani, Tuhan biarkan mereka orang-orang mau belajar dalam dunia politik seperti kepada Sadrak, Mesak, Abednego, Nehemia, dan seperti dalam bidang bisnis kepada Ayub, dan pada seperti Samuel, sehingga kami betul-betul memiliki kualitas. Itu bukan kualitas kacangan, bukan kualitas abal-abal, tapi kualitas yang penuh dengan energi ilahi, yang penuh dengan standar moral yang sangat tinggi. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Itu sebabnya ketika kami menyesuaikan diri dengan dunia ini, kami seolah-olah tidak mampu melihat untuk mencapai standar Tuhan itu. Tapi apabila kami menyesuaikan diri dengan Tuhan, betapa kebahagiaan penderitaan yang kami alami. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur, berkati firman-Mu, berkati kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kalau tadi sore tadi pagi
tadi pagi ada gangguan sedikit di dalam doa, dan saya berharap ini kita bisa terus berkomunikasi, cuaca boleh bagus, signal boleh bagus, supaya di hari-hari mendatang kita boleh bertemu dalam anugerah. Allah senantiasa menyertai doa dan harapan saya. Biarkan kekuatan Tuhan, kekuatan roh, kekuatan firman berada senantiasa. Katakan kepada Tuhan, aku membutuhkan Engkau senantiasa dalam hidupku. Sebagaimana yang sering saya katakan kepada Tuhan, biarkan Tuhan melakukan yang terbaik dalam hidup kita, sehingga kita tidak sempat dengan dunia. Salam Indonesia, salam Nusantara.